melakukan pertanyaan lewat chat maupun lewat resen. Ini ada sudah beberapa orang yang sudah menunjukkan resen untuk bertanya. Mungkin sebentar Bapak Ibu ya, Pak Yudi biar istirahat untuk unjuk dulu untuk unjuk dulu ya. Bapak, apa yang disampaikan tadi memang daftar hadir di mana ya? Masih ada yang nanya Pak? Belum kali ya? Iya, nanti panitia yang akan menyampaikan di kolom chat Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Yudi, termasuk tentang ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh pejabat fungsional terkait dengan pengelolaan pegawai tadi. Bagaimana KPI itu nanti akan menjadi instrumen pengembang pegawai, kemudian adalah fokus pemenuhan ekspektasi pimpinan dan pejabat fungsional bekerja di dalam satu unit organisasi, dan kemudian bagaimana perilaku para pejabat fungsional tadi. Untuk Sewu ini Pak Yudi, saya ingin menanyakan satu hal aja yang terkait dengan bagaimana penilaian ekspektasi pimpinan itu, kalau beliau-beliau itu belum memahami apa yang disampaikan Pak Yudi terkait dengan prinsip-prinsip penilaian organisasi. Kalau suatu organisasi itu menghendaki sesuatu penilaian yang istimewa, minimal pegawainya adalah 70% mempunyai predikat sangat baik. Yaitu itu mungkin belum ada pemahaman di lingkup dinas instansi yang ada di daerah. Mungkin di tempat lain mungkin itu juga kondisinya kemungkinan ya, karena selama ini di Jawa Timur masih belum connect terhadap pemahaman ekspektasi penilaian kepada kinerja pegawai. Kemudian perilaku-perilaku yang bagaimana yang bisa untuk mengukur kinerja tadi. Padahal sudah ada format-format yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, tapi di daerah belum begitu banyak yang memahami. Itu pertanyaan dari kami. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, nanti ada dari Pak Riskon dari Kabupaten Pekalongan, kemudian nanti yang kedua ada dari Pak Afian Rusyadi. Nanti kita berurutan secara 3 pertanyaan ditanggapi atau satu-satu Pak Yudi? Bagaimana mekanismenya? Silakan Bu, saya catat kok nanti yang bertanya. Oh, sudah dicatat Iki? Iya. Berarti yang pertama dari saya tadi, kedua dari Pak Riskon yang dari Pekalongan, Iki Pak. Monggo Bapak dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapannya. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ahmad Rizkon. Saya JFP Muda Bu dari Bapeda Litbang Kabupaten Pekalongan. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang terkait dengan materi yang disampaikan Pak Yudi tadi. Sebelumnya mungkin saya cerita dulu ini. Jadi saya itu ada di Bapeda Kabupaten Pekalongan di bidang Pemsosbud. Jadi dalam hal ini atasan langsung saya kan Kabid Pemsosbud. Nah, selain pekerjaan yang ada di bidang saya Pemsosbud itu, saya juga dapat tugas atau pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan yang dalam hal ini adalah leadingnya bidang PPED tapi tetap di Bapeda. Selain itu, saya juga masuk dalam tim teknis penerapan SPM yang leadingnya itu adalah di bagian Tapem di Serda. Nah, kalau hal seperti itu, bagaimana saya menyusun matrik pembagian peran dan hasil tadi. Lalu yang keduanya, soal diskusi kinerja, itu apakah saya harus dengan 3 pihak yang saya sebutkan tadi atau cukup dengan atasan saya langsung tadi. Pertanyaan selanjutnya, ini Bu, ini Pak Yudi. Saya juga menangani mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan SDGs yang ini meliputi pelaksanaan SDGs di Kabupaten Pekalongan yang sebenarnya ini adalah melingkup dari
berbagai OPD di Kabupaten Pekalongan. Kesulitan yang saya alami selama ini adalah dalam pengumpulan data dukung. Nah, kalau ada kesulitan seperti ini, ketika dalam pembuatan SKP itu kan ada, tadi Pak Yudi menyebutkan ada sumber daya yang dibutuhkan atau dukungan. Kalau kondisi ini saya sebutkan dalam SKP itu, apakah boleh? Terus jika kondisinya tetap berubah, tetap sama seperti itu, saya mengalami kesulitan, terus penilaian pimpinan terhadap saya bagaimana, Pak? Itu Pak Yudi yang pertanyaan dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Diskon. Ini satu lagi nggih Pak, dari Boleh Bu, silakan. ini Pak Afian Rusyadi. Monggo Pak Afian, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Eni. Sebelumnya terima kasih Pak Yudi atas materi yang disampaikan. Perkenalkan Suaranya kurang keras Bapak, agak iya. mendekat. Iya, terima kasih Bu Eni. Ya. Terima kasih Pak Yudi atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini terkait dengan Permenpan 1 2023 yang cukup menimbulkan sedikit kegaduhan ya di lapangan, di daerah terutama. Terkait dengan hal itu saya ingin menanyakan atau mungkin mengklarifikasi beberapa poin. Yang pertama terkait dengan tidak adanya butir kegiatan setelah berlakunya Permenpan 1 2023 ini. Nah, dengan tidak adanya butir kegiatan, kemudian apakah nantinya yang membedakan antara jabatan fungsional yang satu dengan fungsional yang lain, atau bahkan mungkin dengan jabatan yang lain, misal pelaksana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan tugas dan fungsi. Nah, beberapa waktu yang lalu kami di daerah itu mendapat sebuah informasi yang kami sendiri juga belum bisa kami klarifikasi kebenarannya. Jadi informasi itu seperti ini, sebuah contoh. Misalkan ada pejabat fungsional bidan, kemudian di unit kerja dia bertugas itu membutuhkan seorang bendahara, katakanlah seperti itu. Nah, karena membutuhkan seorang bendahara, maka JF bidan tadi bisa ditugaskan sebagai bendahara, walaupun itu bukan sesuai dengan jabatan fungsionalnya atau keahliannya, dengan alasan memang organisasi membutuhkan. Nah, apakah betul informasi semacam ini yang kemudian informasi semacam ini menjadi sebuah implikasi dari berlakunya Permenpan 1 2023? Kalaupun ini tidak betul, mungkin pada kesempatan kali ini kami bisa mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, terkait dengan distribusi kinerja. Jadi beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan surat edaran Menpan tentang distribusi predikat kinerja ya, Pak Yudi. Di situ disebutkan, saya ambil contoh yang paling atas, apabila kinerja organisasi istimewa dalam artian kinerja yang ditargetkan dalam PK itu mayoritas melampaui target kinerjanya, maka distribusi kinerjanya adalah 70% anggota organisasi itu mendapatkan predikat sangat baik dan 30% harus ada yang istilahnya di bawahnya. Nah, dengan istilah harus ada ini bagaimana sebetulnya Pak? Jadi kalau melihat ini kan berarti tidak mungkin akan ada sebuah unit kerja yang istilahnya the dream team gitu ya. Jadi semuanya kinerjanya sangat baik, padahal bisa jadi hal itu akan ada dalam unit kerja itu. Mungkin itu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Eni. Iya. Sementara 3 dulu nih Pak, yang tadi Ya. pertanyaan pertama dari beberapa provinsi, saya tadi, kedua dari Pekalongan, dan ketiga dari Pak Alfian tadi. Kami tidak mengulang pertanyaannya nih Pak. Ya, sudah saya catat. Monggo langsung Pak. Baik, saya dari Bu Eni dulu ya. Iya Pak. Pimpinan ini banyak yang belum tahu ya. Iya. Ya ini memang tantangannya sekarang memang Permenpan 6 dan Permenpan 1 itu sebenarnya adalah instrumen yang digunakan oleh pimpinan ya untuk meningkatkan kinerja pegawai satu, mendiferensiasi pegawai satu dengan yang lainnya ya. Yang ketiga itu memastikan karir dari para pegawai. Gitu. Jadi yang kita butuhkan memang transformasi leadership, Bu. Karena sebagus apapun sistem yang kita punya, sebagus apapun aturan yang kita punya, kalau kita jauhkan pimpinan dengan pegawai, pada akhirnya kita akan memperbesar struktur-struktur penilaian di luar dari pimpinan itu sendiri. Gitu.
dan itu sangat costly, Bu. Gitu. Jadi let's the manager manage. Kalau manajernya yang belum paham, kita kasih paham, Bu. Kita latih pimpinan-pimpinannya. Makanya Jawa Timur itu salah satu saya dengan BKD-nya itu kental banget itu, Bu. Iya. Bu Sri ya kalau nggak salah ya namanya. Oh, iya. Ya, jadi ya memang tantangan utamanya itu saat ini ada di bagaimana untuk pimpinan. Cuma, Bu, ketika kami juga hadir di forum-forum yang lain, dengan adanya transformasi ini, itu membuat pimpinan itu menjadi lega gitu. Artinya, ekspektasi yang selama ini disampaikan itu tidak dibenturkan lagi dengan aturan-aturan yang rigid yang ada di pegawai gitu. Jadi pimpinan itu bisa dengan leluasa untuk berstrategi, ya. Bagaimana caranya misalnya kota menjadi bersih, kota menjadi rapi, gitu ya. Dokumen perencanaan misalnya menjadi salah satu support untuk itu. Nah, itu yang jadi saya memperoleh mix reaction, Bu. Jadi reaksinya nih mix, ada yang reaksinya optimis, ada yang reaksinya juga pesimis gitu. Tapi sekali lagi ini adalah aturan yang baru diterbitkan. Kalau masih belum tahu saya kira wajar, Bu. Nah, komitmen kami bagaimana untuk menginternalisasi transformasi ini nantinya penilaian penerapan Permenpan 6 yang tadi saya jelaskan itu menjadi salah satu indikator dari nilai reformasi birokrasi instansi. Karena harapannya ketika kita sudah birokrasi kita diharapkan RB-nya itu berdampak, maka salah satu tools-nya itu adalah pengelolaan kinerjanya untuk lebih mencerminkan hasil kerja yang berdampak. Gitu, Bu. Jadi evaluasi penerapan Permenpan 6 itu menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi. Iya, Pak. Sudah tentu nanti pimpinan pasti akan mau tidak mau akan memahami gitu. Iya. Kemudian yang kedua dari Pak Rizkon ya, Bapak ini posisinya di bawah Kabid Pensosbud ya, tapi Bapak dapat penugasan-penugasan di lintas Bapeda maupun antar unit di dalam Bapeda maupun antar unit di dalam Kabupaten Pekalongan. Nah, ini mekanismenya, Pak, ini sebenarnya diaturnya di Permenpan 6 juga ada, Permenpan 7 juga ada. Intinya, kalau Bapak mendapatkan penugasan di dalam satu unit kerja atau di luar unit kerja, pejabat penilai Bapak tetap sama, yaitu Kabid Pensosbud. Ya. Hanya ketika Bapak mendapatkan penugasan, ya, dan itu disetujui oleh pimpinan Bapak, maka Bapak akan melakukan klarifikasi ekspektasi ke bidang yang lainnya itu, Pak. Jadi klarifikasi ekspektasinya bukan ke Kabid Pensosbud Bapak gitu, tapi klarifikasinya ke pimpinan yang Bapak bantu itu. Kalau tadi di luar Bapeda itu bagian TAPEM ya, tata pemerintahan ya. Nah, itu mekanismenya seperti itu. Tapi itu semuanya harus dimasukkan ke dalam SKP. Ya, jadi itu tetap dimasukkan ke dalam SKP. Nah, nanti pejabat penilainya karena pejabat penilai itu adalah Kabid Pensosbud, maka pimpinan Bapak di unit yang lainnya itu, ya, ketua tim di unit lainnya itu yang nanti akan memberikan rekomendasi penilaian hasil kerja ke pimpinan Bapak. Gitu. Jadi sebatas rekomendasi. Gitu. Jadi tidak bisa pimpinan yang di unit lain itu yang menjadi pejabat penilai kinerja Bapak. Itu clear nggak Pak Rizkon jawabannya? Atau ada maksud yang lainnya? Ya, clear Pak, tapi masih ada satu lagi. Jika itu masuk dalam SKP, kalau yang masih satu beda unit tapi masih di Bapeda, itu kan masih masuk di ini ya, uraian tugas yang biasa. Tapi untuk SPM yang dari TAPEM itu apakah masuk dalam uraian biasa itu atau masuk ke tugas tambahan ya Pak Yudi? Oh, gini.
Ini kan berarti bedanya tugas utama sama tugas tambahan ya Pak ya. Ya, jadi tugas utama itu adalah kalau di Permenpan 6 itu tugas yang urgensinya sangat tinggi Pak. Ya, urgensinya ini harus diselesaikan dalam waktu yang cepat ya, dalam waktu dan ini berdampaknya luar biasa untuk unit kerja Bapak. Gitu. Nah, tugas tambahan itu level urgensinya lebih rendah dan dampak ke unit kerja Bapak juga lebih rendah. Nah, seperti itu Pak. Jadi dan kita tidak membedakan bobotnya gitu, tidak kita bedakan. Jadi ini hanya menjadi catatan di Bapak bahwa saya fokus dulu nih ke tugas utamanya nih, ya. Tugas tambahan nanti setelah tugas utamanya selesai misalnya. Itu hanya dampaknya ke sequence pekerjaan Bapak saja, Pak. Baik, Clear ya, Pak Pak? Yudi. Terima kasih. Ya. Ya, clear, Pak. Terima kasih. Intinya kita tidak memberikan bobot-bobot untuk kinerja utama atau kinerja tambahan, Pak. Itu hanya sequence saja, membantu Bapak sebenarnya. Ya. Terus tadi Bapak bercerita soal dukungan diskusi resource ya, diskusi sumber daya ya. Nah, apa disebutkan di SKP? Iya, itu bisa Bapak tuliskan di SKP gitu sebagai pencatat ya, pencatat dan ini berdasarkan kesepakatan dengan pimpinan. Sebenarnya fungsinya supaya pimpinan itu paham bahwa ekspektasinya itu harus juga relevan dengan sumber dayanya gitu. Jangan sampai ekspektasinya terlalu tinggi, sumber dayanya yang disupport itu terbatas gitu. Ini sebenarnya hanya untuk kalibrasi ekspektasi sebenarnya Pak. Sebagai kondisi syarat mungkin ya Pak ya? Iya, supaya pimpinan tuh tahu bahwa, oh saya hanya bisa mengasih support segini loh. Ya, yang bersangkutan pastinya akan melihat juga ekspektasinya saya ketinggian nggak ini ya. Gitu. Nah, suatu ketika Bapak tidak tercapai, ya bisa jadi ekspektasi itu diturunkan oleh pimpinan. Oke deh, jangan segitu deh, memang berat banget itu. Jadi ini hanya sebagai Pak? Sebagai penanda saja bagi pimpinan dan pegawai, Pak. Gitu ya, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih. Dan atas ini penjelasannya. ini menjadi modal Bapak juga. Suatu ketika Bapak dianggap tidak deliver, suatu ketika Bapak dianggap tidak perform untuk output itu, ketika Bapak dispute, Bapak bisa jelaskan ke atasan pejabat Bapak itu. Ya, Pak, ini kenapa saya tidak bisa tercapai? Karena saya hanya diberikan sumber daya seperti ini. Misalnya seperti itu. Ya, jadi itu modal Bapak juga nanti kalau misalnya ada dispute gitu loh. Karena ekspektasinya nggak ketemu nih, Pak. Saya dipaksakan untuk ekspektasi yang seperti ini, ya. Saya butuh sumber daya seperti ini, Pak. Dan nanti itu pimpinan di atasnya itu akan menilai itu, Pak. Apakah Bapak yang minta sumber dayanya berlebihan atau memang ekspektasinya ini yang memang susah banget ini. Ya, gitu. Gitu ya, Pak. Satu lagi Pak. Itu berarti kan di matriknya, penuangan matriknya itu akan jadi, kan ada beberapa tugas, yang satu dari Pemsosbud sendiri, PPED, dan TAPEM. Itu akan jadi 3 matrik atau bagaimana Pak nanti? Itu Kan di lampiran aja, Pak. Oh, maksudnya tetap jadi 3 matrik atau gimana? Kan ada tim leadernya kan beda-beda itu Pak. Yang Bapak maksud yang mana ya? Yang 3 matrik itu yang mana? Matrik pembagian peran dan hasilnya itu Pak. Oh, matrik pembagian peran hasil itu tidak masuk di SKP, Pak. Oh, gitu. Matrik pembagian peran hasil itu tidak masuk di dalam SKP gitu. Matrik pembagian itu sebenarnya membantu Bapak ya untuk Bapak tahu nih ya, saya udah dapat peran apa aja nih. Itu hanya membantu untuk memindahkan ke dalam SKP sebenarnya. Dan itu membantu kalau Bapak punya developer aplikasi ya, bisnis prosesnya itu kelihatan gitu. Boleh nggak saya share screen dulu. Ini contoh yang kami terapkan di internal kami.
Jadi sebenarnya kita ya kalau sudah ada aplikasi yang nasional ya Pak ya, ini mudah banget ini. Ya, jadi kita akan tahu apa to-do list-nya, apa yang harus dikerjakan, mana yang sudah selesai dikerjakan, dan tahu ini siapa saja pegawai yang bertanggung jawab, mana pegawai yang bisa mensupport kita secara individual maupun dalam tim. Nah, inilah peran hasil sebenarnya di sini, Pak. Apa-apa saja yang nanti kita harapkan. Ini misalnya saya kerja dengan berdua nih, ya. Ini saya kerja berdua, ini saya kerja bertiga misalnya. Gitu. Jadi SKP ini sesimpel ini sebenarnya ke depannya. Jadi akan dilihat mana yang sudah tercapai 100%, mana yang sudah kita, mana yang masih berprogres, gitu. Ya, jadi itu untuk membantu saja Pak matrik peran hasil. Gitu. Oke ya Pak. Cukup Pak Alfian ya. Oke. Ganti teman Pak, yang lain yang ingin bertanya. saya ke Pak Alfian ya. Kemudian Pak Alfian, ini tidak ada butir kegiatan, apa yang membedakan JF satu sama lain? Yang membedakan JF satu sama lain itu keahliannya Pak. Ya. Ada Pak Alfiannya nggak di sini? Ada Pak, ada. Boleh ditambah. Ya. Yang JF itu adalah menjalankan fungsi pelayanan ya Pak ya, berdasarkan keahlian dan keterampilan. Jadi yang ditekankan di JF itu adalah keahliannya. Bapak sebagai perencana, keahliannya ya membuat dokumen perencanaan misalnya. Gitu ya. Keahliannya itulah yang nanti akan direkognisi oleh pimpinan. Gitu. Bapak misalnya JF keterampilan, apa terampil di bidang apa Pak? Itulah yang nanti akan digunakan keterampilan itu oleh pimpinan. Sehingga pimpinan itu nggak ribet Pak. Nggak ribet dengan apa? Dengan butir kegiatan yang jumlahnya puluhan atau ratusan itu. Gitu. Nggak semua pimpinan yang hafal dengan butir-butir kegiatan. Jadi ketika pimpinan memberikan ekspektasi, ya dia tidak lagi melihat dulu, ini saya ngasih ekspektasi ini ada nggak di butirnya. Ya. Bayangkan kalau setiap pimpinan melakukan itu. Gitu. Nah itu yang ditekankan itu adalah pimpinan ketika memberikan ekspektasi, apa keahlian Bapak? Satu itu. Kemudian bisa diekspan nggak keahlian Bapak itu? Mau nggak, cepat nggak Bapak belajar untuk keahlian yang lainnya? Ya, sehingga ke depan ketika kita nanti misalnya menerapkan konsep bucket anggaran dengan pegawai lebih sedikit, ya harapannya kita lebih sejahtera gitu. Jadi kita obatnya itu pengadaan terus gitu, atau obatnya itu expand organisasi terus gitu. Seharusnya dengan organisasi yang sedikit, dengan pegawai yang sedikit, dengan bucket anggaran yang sama, harusnya kita bisa dapat kesejahteraan yang lebih baik gitu. Kalau sekarang kan nggak ada insentif Pak. Ya, unit Bapak mau 5 orang, mau 50 orang, Bapak TPP-nya segitu, gajinya segitu, gitu kan? Ya ada insentif Pak. Itu yang sedang kami perjuangkan di dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Ya, di situ nanti ada transformasi soal penggajian, soal pemberian insentif, soal pensiun, seperti itu Pak. Ini yang berjalan selama yang ada saat ini adalah puzzle-puzzle kecilnya. Big picture-nya ini sedang kami kerjakan gitu. Jadi kita sudah punya ancer-ancer big picture-nya. Puzzle-puzzle-nya ini sebagian kita susun secara bertahap. Dan itu nanti semua ada di rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Seperti itu Pak. Jadi sekali lagi yang membedakan JF dengan yang lainnya itu keahlian. Bapak keahliannya apa? Kemudian Bapak apakah bisa diekspan keahlian itu? Ya, kemudian apakah Bapak learning agility-nya itu tinggi gitu. Gitu ya Pak. Nah, kemudian bidan ditugaskan jadi bendahara, apa betul? Ya, sekali lagi ya, yang membedakan bidan dengan yang lain itu keahliannya dia sebagai bidan. Tapi bukan berarti bahwa yang bersangkutan itu hanya bisa menjadi bidan gitu. Ya, di saat organisasi membutuhkan,
dia bisa saja menjadi bendahara, tapi tidak melupakan keahliannya sebagai bidan. Suatu ketika dia juga bisa ditugaskan untuk melayani antenatal care misalnya. Ya, berganti-gantian seperti itu juga bisa gitu. Ya, sama halnya misalnya tentara di medan perang, ya. Tidak dia punya kualifikasi penembak runduk misalnya, sniper. Tidak, ketika dia jadi perwira, ya, atau ketika dia sudah lebih tinggi, harapannya itu keahliannya itu kan semakin meningkat. Bisa jadi suatu ketika dia ditempatkan di bagian logistik misalnya. Gitu. Karena apa? Dia dianggap cepat belajarnya. Gitu. Bisa jadi dia setelah ini dia punya keahlian yang lainnya. Ya, jadi keahlian itu apa ekspektasinya itu keahlian kita akan expand terus. Itu yang membedakan JF yang satu dan lainnya. Dan ke depan ya apa ya postur dari pegawai kita itu akan lebih banyak JF di middle di jenjang yang tengah gitu. Bukan di jenjang pertama lagi. Atau pelaksana itu akan semakin berkurang terus ke depannya. Kalau sekarang pelaksana kan sekitar 1,2 juta ya. JF itu sudah 2 juta lebih gitu. Nah, ke depan pelaksana itu akan turun terus itu jumlahnya. Dan dia karena dia apa tidak ada jenjang ya. Pelaksana itu kan nggak ada jenjang, Pak. Pelaksana adanya kelas gitu. Ketika sekarang nggak ada eselon 4 di Pemda ataupun nggak ada eselon 4 dan 3 di kementerian lembaga, maka mau nggak mau pelaksana itu karirnya itu bukan di pengawas lagi gitu. Pelaksana itu karirnya di JF gitu. Dia harus punya keahlian dulu. Gitu. Bukan administrasi umum, clerical, operator atau engineer itu. Yang 3 klasifikasi pelaksana ya. Jadi memang arahnya itu semuanya nanti akan ke JF. Nah, dan ke depan ketika JF itu sudah menjadi JPT dan ketika dia sudah tidak sudah tidak perform sebagai JPT, yang bersangkutan bisa dialihkan menjadi JF gitu. Jadi tidak ada lagi nanti konsepnya kepala dinas nonjok jadi pelaksana gitu. Enggak. Karena dia punya base keahlian sebelumnya. Misalnya sebelumnya adalah perencana. Jadi ketika tidak jadi kepala Bapeda lagi, bisa balik ke perencana gitu. Itu ya Pak ya. Jadi lagi-lagi yang membedakan itu ya keahliannya Bapak apa gitu. Itu yang akan dimanfaatkan oleh pimpinan tanpa melihat butir kegiatan lagi. Nanti pimpinan ya suruh Pak itu kegiatannya madya Pak. Saya masih muda gitu. Lah, kan Anda perencana gitu. Nah, ini yang kita transformasi dengan aturan ini. Bisa jadi Bapak apa muda atau madya Pak? Saya masih pertama, Pak. Nah, Bapak pertama tapi dapat output yang selama ini dikerjakan oleh madya. Disitulah pimpinan akan melihat, wah, Pak Alfian ini belajarnya cepat banget ya. Dia masih pertama tapi dikasih kerjaan yang yang lebih rumit bisa ini. Jadi bisa jadi Bapak adalah the best of the best-nya nantinya atau the best of the worst-nya. The best of the worst-nya itu adalah apa? Ketika Bapeda di tempat Bapak dinyatakan kalah oleh Pak Bupati gitu. Tapi Bapak bisa jadi predikatnya sangat baik. Karena apa? Selama ini Bapak yang menjadi motor penggerak dari Bapeda menggendong rekan-rekan tim lainnya. Gitu ya, Pak. Oke. Sebentar dulu ya. Iya, kurang satu, Pak. Apa yang belum, Pak Alfian? Terkait dengan distribusi kinerja. Sebentar. Iya. Pak Yudi, Mas. Menunggu Pak Yudi dulu. Ya, menunggu Pak Yudi dulu. Oke, saya distribusi kinerja istimewa 70%. Oke, saya lihatin dulu ya. Jadi untuk distribusi kinerja itu ya, ini yang kami tampilkan ini sebenarnya sudah sangat moderat Pak Alfian ya, sudah sangat moderat. Kalau PP 30 mau kita terapkan secara letterlock Pak, yang boleh
predikatnya 20 yang predikatnya sangat baik itu hanya 20%, Pak. Coba dibaca di pasal 41 ayat 7 dan 8 itu dan di lampirannya. Ya, di atas ekspektasi itu sebenarnya hanya 20%. Ya, kenapa ini bisa 70%? Karena ini baru pertama kali diterapkan. Ya, kami tetap melihat ini butuh transisi supaya tidak menimbulkan permasalahan di lapangan gitu ya. Tetap nanti arahnya itu ke 20% itu, Pak. Karena kalau Bapak semakin banyak di sangat baik ini, Pak, yang stres itu nanti ketika talent pool itu, Pak. Bayangkan semua pegawai ya boleh saja ya. Misalnya semua masuk talent pool. Ya, tapi harapannya yang masuk talent pool itu adalah the best of the best-nya, Pak. Karena semakin tinggi kan semakin sedikit orang-orangnya gitu. Jadi kita harus punya filter yang memungkinkan bahwa yang dipilih ke dalam misalnya nanti ke JPT ya atau ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi itu memang orang-orang yang terbaik dari yang terbaik atau terbaik dari yang terburuk, Pak. Ya, jadi kita tidak bisa 100% misalnya unitnya sangat baik, 100% pegawainya juga sangat baik. Kalau semuanya sangat baik, sebenarnya nggak ada sangat baik, Pak. Gitu. Sangat baik itu ada ketika ada yang kurang baik gitu. Bisa dikatakan baik karena ada yang kurang baik gitu. Kalau semuanya baik ya sebenarnya nggak ada yang baik. Ya, jadi dan ini sebenarnya tujuannya supaya kita tidak membuat pegawai yang cepat puas gitu loh. Bahwa ini harus diimprove terus nih. Harus ada kompetisi, harus ada kompetisi dalam artian positif ya, bukan kompetisi dalam artian jegal-menjegal. Karena kalau kompetisi jegal-menjegal, yang dirugikan ya Anda sendiri, karena unitnya bisa kalah. Kalau unitnya kalah, maka kuotanya semakin sedikit. Kalau kuotanya semakin sedikit, berarti kemungkinan saya mendapatkan predikat baik itu makin sedikit. Gitu ya, Pak ya? Iya, Pak. Jadi angka 70 ini memang sudah dari pertimbangan dari Kemenpan RP ya, Pak. Jadi Iya. kami kemarin sempat apa ya istilahnya diskusi dengan kepegawaian kami. Kenapa ya yang dipakai kok 70 30? Kenapa enggak mungkin lebih moderat lagi kalau istilah Yudi 80-20 atau kalau lebih moderat 50-50 lagi, mungkin ya. Ya, kalau lebih moderat lagi kita gunakan yang di PP 20%, Pak. Jadi di sini bukan 70 nih, 20 nih di sini. Oh iya. 20 itu dari apa istilahnya acuannya apa, Pak? Kalau kami boleh tahu, Pak. Itu tadi saya sebutkan PP 30 tahun 2019. Oh, PP 30 ya. Ya, Bapak baca pasal 41 di penjelasan. Oh iya, ya baik. 20%, Pak. Ini kami buat ini lebih moderat gitu. Ya, berjenjang. Gitu. Ya. Alfian, cukup Ya, ya? baik. Alfian? Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih Pak Yudi, Bu Eni. Ya, sama-sama. Ini untuk ada teman lain yang masih raise hand, ini kami sebutkan 3 ya Pak. Pertama dari Ibu Rini dari Pusrenaker, kedua Pak Riza dari Bojonegoro, dan ketiga Pak Oni dari Samarinda, Pak Buddha Samarinda ini. Monggo Ibu Rini dipersilahkan pertanyaannya. Masih di mute Bu, monggo dibuka itu mute-nya. Bu Eni, setelah pertanyaan ini saya coba buka kolom chat ya. Iya Pak, iya. Berarti 3 ini ya Pak, iya. Ya, cuma setelah kolom chat sudah dulu ya. Oh ngaten, iya, nggak apa-apa Pak. Iya. Ya, makasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eni, kemudian Bapak narasumber juga. Ini mungkin karena pemberlakuan SKP menjadi sebagai pengganti DUPAK barangkali ini menjadi kegalauan kita semua karena ini hal yang baru, jadi masih masa transisi. Tapi ini mohon izin Pak Yunsewu, Pak tadi Pak narasumber Pak Bu Eni sini Bu Eni dari B Pak Yudi. dari Menpan tadi Pak Yudi. Pak Yudi ya Pak Yudi.
Pak Yudi, ini mungkin saya salah menyimpulkan, tapi mohon diluruskan nanti. Kelihatannya dengan adanya SKP ini kita ada plus minus gitu ya Pak ya. Jadi dengan adanya Dupak itu kemarin memang artinya setiap fungsional yang aktif gitu kan, mengumpulkan evidence, maka dia bisa mendapatkan angka kredit yang banyak dan kemudian bisa cepat naik pangkat misalnya seperti itu. Tetapi bagi yang tidak yang biasa-biasa aja atau agak males, mungkin tidak pernah mengumpulkan Dupak sehingga bisa terhambat. Dan ini bisa bertahun-tahun, bisa 5 tahun, 6 tahun, kemudian baru bisa naik pangkat. Tetapi dengan adanya SKP seperti ini, artinya kan kalau misalnya kita menggunakan standar yang sama, mungkin 3 tahun atau 4 tahun itu seolah-olah bisa dipastikan bisa naik pangkat. Ini mungkin salah satu plus minusnya. Memang kalau Dupak itu kita yang kita bekerja, tetapi yang menilai orang lain yang tidak mengetahui pekerjaan kita sehari-hari. Dan ini memang beberapa kali kita akhirnya dikurangi lah istilahnya seperti itu angka kreditnya. Tetapi sistem yang sekarang juga ini mohon maaf, kira-kira kan karena semua kepimpinan, misalnya seperti saya mungkin kepala pusat, ini bisa juga artinya subjektivitas pimpinan itu kira-kira berpengaruh apa tidak. Kemudian kalau misalnya di dalam suatu unit dibagi tim-tim gitu, sementara di dalam tim-tim tersebut ada satu tim yang beban pekerjaannya itu berat, tetapi ternyata ada satu kegagalan, misalnya satu kegagalan atau ada yang kekurangan sedikit, tetapi mungkin nanti bisa, ini berarti nilainya nggak bisa baik, misalnya cukup. Tetapi sementara ada tim lain yang tanggung jawabnya dikasih beban pekerjaan yang sedikit, tetapi mungkin sempurna, misalnya seperti itu. Wah, dia bisa dapat istimewa. Nah, ini hal-hal seperti ini bagaimana Pak Yudi untuk penjelasannya. Kemudian terkait skema, nampaknya Bu Eni tadi juga bertanya, terus baru saja Pak Alfian juga bertanya, dan saya juga masih mempertanyakan ini terkait skema itu seperti apa, karena hari Senin kemarin kami kebetulan di unit kami mengundang dari BKN, terus kami sudah menyusun SKP yang untuk 2023 sudah selesai juga. Jadi terkait penilaian istimewa atau baik atau cukup nilai atau hapus nilainya istimewa, sementara ternyata di staf atau di unit tersebut ada pegawai yang nilainya cukup. Dua akan menjelaskan terkait yang skema ini tadi. Terima kasih, Pak. Iya. Begitu lanjut untuk Pak Rizal, monggo silakan Pak Rizal. Masih adakah Pak Rizal? Bojonegoro. Masih, Bu. Ya, terima kasih. Bu Eni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu sekalian, teman-teman perencana. Mohon izin Pak, kami dari Bapeda Bojonegoro. Sebenarnya kami dari fungsional penyetaraan di Kabupaten Bojonegoro. Kebetulan jumlah kami ada 9 yang penyetaraan dan ada 6 yang pertama, Pak. Jadi total perencana di Bojonegoro itu 16, semuanya ada di Bapeda, tidak ada di perangkat daerah yang lain. Nah, ini sebenarnya mekanisme baru, juga hal yang baru dua-duanya, baik sistem Dupak maupun yang sistem sekarang ini bagi kami yang penyetaraan ini juga hal baru, Pak. Maka mungkin kami termasuk yang optimis dengan mekanisme baru ini, karena kami yang Dupak pun juga tidak begitu paham, karena dulunya dari struktural. Kemudian yang berikutnya Pak, terkait jadi nyambung dengan yang disampaikan Pak Yudi dan Pak Alfian tadi sebelumnya, terkait kinerja organisasi, kami mohon konfirmasi. Karena kalau kinerja kami ini kan diukur ada nilai sakit, ada reformasi birokrasi, ada perjanjian kinerja antara kepala UPD dengan bupati. Nah, yang dianggap dengan penilaian kerja UPD ini nanti yang mana Pak yang digunakan? Apakah tiga-tiganya kumulatif ataukah salah satu? Kami mohon penjelasan itu. Kemudian yang kedua, Bapak, terkait tadi Bapak menyampaikan ada mekanisme
barangkali kita banding ketika dinilai berdasarkan ekspektasi pimpinan. Nah, kami mohon izin saran, Pak, jika itu dilakukan secara ya. Enggak, kalau bisa ini operatornya kalau ada yang bocor, biar saya bisa dengerin pertanyaannya. Minta tolong. Pak Agus, minta tolong ada yang bocor, Pak Agus, untuk di mute. Iya Bu, benar Bu. Oke. Monggo Pak Riza. Ya, terima kasih Pak. Jadi terkait mekanisme banding, Pak. Mekanisme banding ketika pekerjaan atau tugas yang diberikan pada kami itu tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan, apakah memungkinkan nanti adanya aplikasi yang dibentuk oleh pusat, yang dibangun oleh pusat, aplikasi kinerja. Beberapa waktu yang lalu kami coba akses di e-kinerjanya My SAPK BKN itu bisa Bentar, Pak Riza. Ya. Bentar, Pak Riza. Masih ada yang bocor. Mohon panitia untuk masih banyak yang bocor, tolong di mute. Ini amut semua aja. Ya. Oke. Baik. Monggo lanjut, Pak. Ya, monggo lanjut. Ya, kami lanjut. Jadi kami pernah mencoba aplikasi yang e-kinerja, Pak, yang masih beta miliknya SAPK BKN. Di situ memang kalau misalkan kita ada ekspektasi yang dinilai oleh pimpinan dan kita berhak untuk mengajukan keberatan atau banding itu diatur secara online, Pak. Artinya keberatan kita itu tertampilkan dan bisa dimonitoring bahkan hingga ke tingkat BKN. Nah, kami berharap standar seperti ini dilakukan, Pak. Artinya pasti kalau secara offline kami masih ada ewo pakewo ketika kita dinilai yang kurang, kemudian kita ingin mengajukan banding atau keberatan pada pimpinan berdasarkan bukti dukung dan sebagainya. Tapi kalau itu secara tatap muka dengan pimpinan itu sangat menjadi tidak mungkin di alam birokrasi kita saat ini. Mungkin belum saatnya, mungkin ke depan bisa, tapi saat ini belum bisa, Pak. Apalagi kami yang tinggal di Jawa ini masih unggah-ungguh, masih nomor 1. Kalau mau komplain nggak akan bisa. Tapi kalau itu pakai mekanisme aplikasi, Pak, kemudian ada ekspektasi yang komentar dari pimpinan, kemudian kita sampaikan keberatan, dan itu dimonitoring juga oleh BKN sebagai bagian dari infrastruktur penilaian, barangkali itu akan menjadi subjektivitas yang lebih objektif gitu, Pak. Itu. Harapan kami itu. Kemudian tadi menyambung dari yang disampaikan oleh Pak siapa tadi yang dari Jawa Tengah, kami memang dari 9 orang ini masih mengampu tugas subit yang kami tinggalkan, Pak. Jadi kalau memang kami dipaksakan mengisi butir-butir, kami agak kewalahan dan kerepotan. Karena kami ini bekerja berdasarkan tematik. Tiap subit ada temanya sendiri dan itu dokumen perencanaan juga gitu. Mungkin dengan mekanisme baru ini akan menjadi lebih mudah bagi kami untuk membuat laporan. Nah, terkait hal itu dokumen dukungnya seperti apa, Pak? Di SKP ini apakah ada dokumen pendukung yang harus ditampilkan juga gitu sebagai bukti bahwa yang kita kerjakan itu sudah dilaksanakan. Itu aja Pak Yudi, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ini terlalu teknis tapi kami mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.